Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah baik ya. Hari ini kita ketemu lagi di mata pelajaran multimedia interaktif bersama Ibu di pertemuan ketiga. Nah, kemarin kita belajar mengenai storyboard. Hari ini kita akan belajar mengenai user interface media interaktif. Nah, di sini hari ini kita akan bahas apa sih definisi dari user interface itu, kemudian prinsip user interface itu apa aja, dan contoh user interface itu kayak gimana. Nah, sebelumnya di sini ada yang tahu nggak apa sih user interface itu? Boleh? Tahu, Bu. Boleh Sahla ya? Iya, Gimana Bu. Sahla? User interface yaitu tampilan aplikasi ataupun antar muka pengguna. Benar gak, Bu? Benar, Sahla. Benar ya kata Sahla tadi. User interface itu adalah tampilan sebuah produk yang menjembatani antara sistem dengan pengguna atau user. Sebagai jembatan, bisa juga sebagai tampilan awal yang dilihat oleh user atau pengguna dalam media interaktif yang kita buat. Ada beberapa prinsip, prinsipnya ini ada banyak ya. Di sini yang pertama itu ada prinsip user interface, yaitu user compatibility. Jadi, prinsip ini adalah kesesuaian antara tampilan dengan target user atau pengguna. Jadi, berbeda dengan target usernya, kita kan membuat media interaktif ini pasti memiliki target user atau target pengguna. Nah, karena media yang kita buat ini berbagai macam targetnya, berarti kebutuhan penggunanya juga berbeda. User compatibility ini dibutuhkan karena berbeda target berarti berbeda kebutuhan pengguna gitu ya. Nah, di sini ada dua contoh user interface dari aplikasi belajar alfabet ya. Sebelah kiri dan sebelah kanan ini ada contoh user interface halaman utamanya, aplikasinya. Nah, di sini coba Ibu minta kalian meneliti dulu nih, gimana user interface yang kiri dan kanan, apa perbedaannya, kemudian mana yang cocok dijadikan sebagai user interface untuk aplikasi belajar alfabet. Ibu kasih waktu beberapa detik untuk kalian meneliti dan memahami mana yang sekiranya cocok dijadikan sebagai user interface aplikasi belajar alfabet ini. Boleh ya dilihat dulu ya kalau yang kanan itu gimana, yang kiri itu gimana, dari sisi warna mungkin, atau dari sisi bentuk, tampilan, dan sebagainya. Ada yang mau jawab? Ada yang udah bisa nih, kira-kira gimana perbedaannya? Yang kiri, Bu. Yang kiri. Kenapa nih, Sandi, yang kiri? Karena warna yang digunakan adalah warna yang cerah, Bu. Yang dapat Benar menarik ya. anak gitu. Iya, benar. Jadi, benar kata Sandi tadi, kalau yang kiri ini kita menggunakan warna-warna yang cerah atau warna-warna yang bisa menarik perhatian anak-anak. Karena aplikasi buat belajar alfabet ini kan pasti target pengguna atau target usernya itu kan adalah anak-anak. Anak-anak ini membutuhkan warna-warna yang cerah, bentuk-bentuk yang menarik, supaya mereka ini bisa lebih tertarik dengan aplikasi yang kita buat. Sedangkan kalau yang di sebelah kanan, ini kan temanya cuma gelap, hitam gitu, terus gak ada gambarnya, cuma teks doang gitu ya. Mari belajar alfabet dan mulai kayak gitu. Sedangkan yang sebelah kiri di sini menggunakan warna-warna yang cerah, kemudian didukung dengan gambar yang bisa menarik perhatian anak-anak kayak gitu. Jadi sampai sini paham ya anak-anak? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Aman, Bu. Oke, boleh di next. Nah, prinsip yang kedua ini adalah konsistensi atau konsisten. Konsisten ini artinya tetap atau tidak berubah. Misalnya nih, kita menggunakan istilah save yang berarti menyimpan, maka kita harus menggunakan istilah itu terus dalam aplikasi kita. Nah, di sini ada contoh dari Microsoft Office. Microsoft Office di sini kita punya Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, dan Microsoft Excel. Di sini Microsoft Office ini menggunakan konsistensinya
dari mulai icon yang digunakan, kemudian urutannya, di sini kita bisa lihat sama ya, dari file, home, insert, design, dan sebagainya. Kemudian di kiri paling pojok atas itu ada icon save, jadi memudahkan pengguna nih, kalau misalkan kita menggunakan aplikasi dari Microsoft Office, udah hafal gitu, udah tahu kalau misalkan kita mau nge-save nih, oh iya ikonnya ada di sebelah kiri atas pojok gitu. Jadi user tuh bisa lebih mudah mengenali aplikasi yang kita buat kalau kita menggunakan prinsip konsisten ini. Boleh di next? Nah, sedangkan di sini kita punya 2 gambar lagi nih, contoh dari aplikasi belajar alfabet yang tadi. Di sini kira-kira ada yang tahu nggak letak kesalahan tidak konsistennya itu di mana? Boleh ya, Ibu kasih waktu beberapa detik untuk anak-anak melihat apa yang sekiranya salah atau dia tidak menerapkan prinsip konsistensi ini. Kalau ada yang udah bisa jawab, boleh ya langsung jawab. Coba Sandi, apakah sudah bisa mengira, sudah bisa meneliti ada di mana kesalahan tidak konsistennya? Di tombol teks bukan, Bu? Tombol teks yang mana nih? Yang satu panah ke kanan dan satu panah ke kiri. Iya, betul ya. Jadi di tombol next ini, di user interface-nya, yang satu itu mengarahnya ke kanan, sedangkan yang satu lagi mengarahnya ke kiri. Nah, kita tuh nggak bisa membuat user interface kayak gini, karena nanti terlihatnya tidak konsisten. Atau pengguna atau usernya ini bisa bingung sebenarnya kita ini menggunakan tombol yang mana untuk next tersebut gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada prinsip familiarity atau familiar. Familiar itu berarti sesuatu yang sudah biasa digunakan secara umum. Misalnya contohnya adalah penggunaan icon. Boleh di next. Di sini ada beberapa icon yang sudah familiar atau sudah banyak digunakan secara umum. Contohnya yang paling kiri di sini ada icon save. Icon save ini sudah familiar ya, pastinya kalian sudah sering melihat kalau icon save ini digunakan di mana-mana gitu. Jadi kita tuh udah hafal kalau misalkan melihat icon ini berarti yang dilakukan di aplikasi itu adalah save atau menyimpan gitu. Nah, selanjutnya setelah icon save, di sini ada yang tahu nggak ini icon apa? Yang mantan tuh? Icon copy, Bu. Iya, betul. Icon copy ya. Nah, selanjutnya di sebelah icon copy ada yang tahu ini icon apa? Icon ini, Bu, kembali. Iya, betul. Icon kembali atau back ya biasanya digunakan untuk ketika kita akan kembali ke halaman atau bisa juga untuk undo gitu ya. Selanjutnya setelah icon back ini ada icon apa? Icon download, Bu. Iya, betul. Icon download. Selanjutnya yang terakhir nih ada icon apa? Icon ini, Bu. Icon untuk membuang mantan, Bu. Mantan siapa? Mantan Sandi ya? Ya, Bu. Iya. Jadi icon yang terakhir itu adalah icon delete, benar ya, untuk membuang. Ikonnya itu berbentuk seperti tempat sampah gitu. Jadi kita udah hafal kalau misalkan ketemu icon ini, berarti yang akan dilakukan adalah mendelete atau menghapus gitu. Mungkin materi dari Ibu cukup sekian. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum Ibu tutup? Aku, Bu, mau nanya, apakah dalam membuat media interaktif, semua prinsip itu harus dipakai atau boleh hanya beberapa prinsip aja, Bu, yang dipakai? Nah, oke, bagus ya pertanyaannya. Jadi dalam membuat user interface media interaktif ini, tentunya kita harus menggunakan semua prinsipnya supaya user interface yang kita buat ini menjadi user interface yang baik, yang membuat user atau pengguna ini paham sama aplikasi kita dan mereka itu nyaman menggunakan aplikasi media interaktif yang kita buat gitu ya. Gimana Sahla? Udah dipahami? Terima kasih ya, Bu. Oke, mungkin cukup ya. Pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah hadir hari ini. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.